Sahabat berbagi, dalam masa kehamilan, trimester pertama adalah suatu trimester atau suatu waktu yang sangat menentukan untuk tumbuh kembang janin selanjutnya. Trimester pertama yaitu 3 bulan pertama dari sejak masa konsepsi sampai proses kehamilan di 12 minggu. Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus dihindari? Mau tahu? Klik channel YouTube saya, Dr. Boy Abidin. Dalam tumbuh kembangnya janin di dalam kandungan, dia ada tahapan-tahapannya. Sama seperti tahapan kita membangun sebuah rumah. Jadi ada fondasinya, kemudian ada bangunan rumahnya. Nah, fondasinya itu dibentuk pada 3 bulan pertama. Jadi kita kenal dengan istilah adalah fase di mana terjadinya organ-organ janin atau yang kita sebut dengan fase organogenesis. Jadi pada 3 bulan pertama ini adalah suatu fase yang sangat menentukan. Apabila terjadi kelainan atau terjadi gangguan, maka akan terjadi masalah pada tumbuh kembang janin selanjutnya. Mulai kapan sih kita harus memperhatikan tumbuh kembang janin dalam kandungan? Harus kita persiapkan sejak proses pembuahan. Jadi sejak bertemunya sel telur dengan sel sperma, disitulah kita harus memperhatikan dengan baik. Jadi idealnya ini harus dipersiapkan sejak mulai menikah atau sejak mulai berencana untuk mendapatkan anak. Ya, jadi jangan begitu sudah tes positif. Kalau sudah tes positif itu biasanya kehamilan sudah masuk di trimester pertama pada bulan pertama, yaitu 4 minggu, 5 minggu. Ya, jadi ini sudah mulai terjadi proses. Jadi sebaiknya disiapkan pada sejak adanya niat untuk mendapatkan keturunan. Jadi sejak sebelum terjadinya pertemuan sel telur dengan sel sperma. Apa yang harus diperhatikan? Pertama adalah kebutuhan asam folat. Ya, asam folat ini adalah suatu zat yang sangat diperlukan untuk tumbuh kembang janin, terutama sel-sel saraf janin. Jadi kalau kekurangan asam folat, maka ini akan berdampak pada pertumbuhan saraf-saraf janin. Bisa terjadi yang kita sebut dengan anencefal, tidak terbentuknya tulang kepala atau sel otak bayi. Kemudian ada terjadinya spina bifida, tidak menutupnya sumsum tulang belakang sehingga akan terjadi celah di sana dan ada bagian saraf yang menonjol di sana. Dan ini sangat fatal untuk tumbuh kembang bayi selanjutnya. Nah, berikutnya adalah yang perlu diperhatikan dalam suatu proses tumbuh kembang atau organogenesis adalah faktor lingkungan dari janin itu sendiri. Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang ditanyakan oleh ibu-ibu, "Dok, boleh nggak saya menggunakan kosmetik? Boleh nggak dok saya diurut? Boleh nggak dok saya makan pedas? Boleh nggak dok saya makan-makan yang junk food dan segala macam?" Semua tadi ditanyakan memang kita harus hati-hati. Untuk kosmetik, untuk zat-zat kimia sebaiknya memang diminimalkan. Artinya Anda gunakan yang memang sangat diperlukan atau memang sangat perlu sekali digunakan. Ya, jadi kalau Anda untuk membersihkan diri menggunakan sabun, sampo, kemudian bedak dan segala macamnya yang fungsinya adalah untuk perawatan, untuk kebersihan, silahkan saja. Tapi kalau tujuannya adalah untuk pengobatan, jadi misalnya obat untuk pemutih, obat jerawat, kemudian ya obat-obat lain ya, zat-zat kimia untuk pewarna rambut, hair tonic rambut, dan segala macam yang memang ini lebih ke arah tambahan saja, tidak penting sekali, sebaiknya diminimalkan. Kemudian makanan. Katanya kalau makan pedas di awal ini bisa menyebabkan gangguan pada tumbuh kembang bayi. Jadi makanan-makanan sebenarnya intinya yang Anda makan adalah makanan sehat dan bergizi. Ya, jadi usahakan makanan itu diolah dengan baik dan benar, harus matang, jangan mentah, jangan setengah matang. Ya, kalau mentah setengah matang, takutnya ada kuman-kuman yang ikut masuk dengan makanan tersebut, yang juga akan menyebabkan infeksi, kemudian akan mengganggu tumbuh kembang janin di dalam rahim. Kemudian untuk makanan pedas, makanan asam, ini tergantung bagaimana penerimaan dari lambung Anda. Jadi boleh saja makan pedas, makan asam, kalau lambung Anda tidak bermasalah. Tapi kalau lambung Anda tidak nyaman dengan makan pedas atau makan yang asam-asam tadi, sebaiknya memang Anda hindari. Kemudian bagaimana dengan kopi? Nah, kopi ini memang satu hal yang susah ya untuk di stop kalau Anda sudah biasa minum kopi. Anda boleh minum kopi, tapi dengan jumlah yang sedikit. Hanya dibolehkan maksimal, beberapa literatur mengatakan sampai 200 mg. Tapi kalau saran saya, sebaiknya memang hindari kopi. Ya, kopi itu mengandung kafein. Nah, kafein dalam jumlah yang cukup tinggi, ini bisa mengganggu aliran darah yang masuk ke dalam janin. Sehingga akan terjadi gangguan tumbuh kembang janin.
Jadi kalau Anda mengkonsumsi makanan atau minuman yang ada rasa kopinya, ya jadi hanya rasa kopi tapi tidak mengandung kafein, itu silakan saja. Ya, jadi ini untuk menghilangkan kekangenan Anda selama masa kehamilan, ya sebaiknya memang hindari makanan yang mengandung kafein tinggi karena ini akan mengganggu tumbuh kembang janin. Kemudian bagaimana dengan pijat? Ya boleh nggak dok, saya kalau lagi hamil nih, biasanya hamil trimester pertama ini bawaannya pengen dipijat dok. Oke, silakan saja Anda melakukan pemijatan ya. Asal jangan di daerah perut, ya. Anda boleh daerah bahu, daerah punggung, daerah tangan, ya, kemudian di kaki, ya. Boleh saja Anda lakukan pemijatan, boleh ditambahkan penghangat, apakah dengan balsem yang sifatnya menghangatkan, itu silakan Anda gunakan. Kemudian makanan-makanan junk food, ya, ini sebaiknya Anda meminimalkan makan-makanan junk food, ya, sebaiknya makanan-makanan sehat, ya, karena namanya juga junk food, artinya makanan-makanan itu tidak sehat, ya. Kalau sekali-sekali Anda pengen, aduh dok saya pengen banget dok, oke silahkan, tapi jangan tiap hari, ya, karena masa 3 bulan pertama atau masa organogenesis, ya, ini memang masa-masa di mana tadi tumbuh kembang janin ini sangat menentukan. Jadi kalau ada gangguan ya dari faktor luar, ini juga akan membuat masalah pada tumbuh kembang bayi selanjutnya. Dan berikutnya adalah faktor polusi udara. Polusi udara ini bisa dari kendaraan, bisa dari asap pabrik, bisa juga dari asap rokok, ya. Jadi kalau Anda merokok atau suami Anda merokok, ya sebaiknya hindari asap rokok karena asap rokok ini akan masuk melalui paru-paru, kemudian masuk sirkulasi darah dan racunnya akan juga mengganggu tumbuh kembang bayi dalam kandungan. Buat Anda yang berencana hamil atau yang sedang hamil di trimester awal atau 3 bulan pertama, perhatikan betul tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda hindari, ada beberapa hal yang harus Anda tambahkan pada 3 bulan pertama ini. Jadi Anda harus betul-betul memperhatikan karena sekali lagi 3 bulan pertama adalah masa yang paling penting untuk tumbuh kembang bayi selanjutnya. Kalau masa ini baik, maka kita harapkan bayinya akan terus berkembang baik sampai dia lahir dan sampai dia besar. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.